Sekarang saatnya kita berkenalan dengan dua sosok narasumber yang luar biasa inspiratif, yaitu Bapak Rizal Muhammad Zaid MPD, ya, Masya Allah, di layar sudah tertera ya profilnya ya. Beliau adalah seorang guru sekaligus aktivis pendidikan inklusif. Beliau akan berbagi pengalaman langsung dari lapangan ya, tentang tantangan maupun sukacita menjadi pendidik di dunia inklusi ya. Beliau merupakan guru SLB, sekolah luar biasa di Jakarta. Kemudian seorang konsultan pendidikan anak berkebutuhan khusus, juga merupakan dosen program studi sarjana terapan pendidikan inklusi di Politeknik Bentara Citra Bangsa atau Bentara Kampus. Masya Allah, tabarakallah. Selamat malam, Pak Rizal. Halo, selamat malam Bu Nancy, selamat malam semuanya. Selamat Salam malam, Pak. kenal, Masya Allah. Apa kabar, Pak? sehat, Sehat-sehat Alhamdulillah ya, Bu. Pak? Iya, biasanya kita ketemu di forum pembelajaran ya, Pak ya, di forum kelas. Tapi kali ini kita diskusi langsung dengan Bapak. Saya mau cari ilmunya juga deh dari Bapak. Teman-teman juga pasti pengen tahu lebih tentang Bapak. Nah, ini mungkin Bapak mau sedikit kasih kata sambutan untuk teman-teman. Cukup, tidak ada, langsung aja kita Aduh, langsung diskusi. aja gitu ya, langsung diskusi gitu Karena ya. ternyata sudah panas sekali tadi Oh, sudah panas sekali. di ya apa jawaban menti juga di kolom chat. Kita mungkin bisa lebih banyak berdiskusi nantinya supaya eh, kalau ada pertanyaan atau pandangan yang berbeda bisa kita sama-sama utarakan di sini. Oke, Seperti itu kita Bu Nancy. selaraskan ya, Pak ya. Selaraskan pandangannya gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Bapak ya. Oke, baik. Eh, untuk kali ini, selain Pak Rizal, saya juga ada narasumber yang kedua. Ada Ibu Alexandra Francisca. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam, Nancy. Selamat Selamat malam semua. malam. Iya, Ibu Siska panggilannya ya. Betul. Oke. Bu Siska ini merupakan kepala sekolah SMM atau Sekolah Murid Merdeka dan kali ini beliau akan membahas bagaimana sekolah inklusif itu bekerja begitu serta peran penting guru dalam menciptakan ruang belajar yang aman dan juga ramah serta adil juga pastinya ya. Nah, beliau merupakan kepala sekolah SMM, Sekolah Murid Merdeka di daerah Ciledug ya, Bu ya. Betul. Masya Allah. Sekaligus mahasiswa Prodi Pendidikan Inklusif di Politeknik Bentara Citra Bangsa. Luar biasa, Ibu. Terima kasih atas Thank you, kehadirannya ya, thank you, Bu. Nancy. Iya, Salam kenal semuanya. baik, luar biasa. Untuk kedua narasumber kita ini, apakah sudah siap untuk ke sesi berikutnya? Siap dong, Siap kan ya, kita mau sudah siap. ngobrol-ngobrol ya. Oke, baik. Sampai jam 8 nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Oke, sesi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab dengan narasumber dalam talk show malam ini. Baiklah, kita akan mulai dengan pertanyaan pembuka seputar makna pendidikan inklusi ya. Oke, untuk Pak Rizal nih, saya mau ke Pak Rizal dulu yang pertama. Nah, Pak Rizal, ini banyak sekali orang masih mengira pendidikan inklusi itu hanya untuk berkebutuhan khusus saja. Seperti tadi yang di jawaban Mentimeter itu kebanyakan kan hanya untuk berkebutuhan khusus begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak makna pendidikan inklusi yang sesungguhnya itu? Baik, ya terima kasih Bu Nancy. Saya juga menyimak jawaban-jawaban di menti. Bagi saya semuanya jawaban benar gitu karena eh, dari sebenarnya dari arah pertanyaannya apakah bukan hanya untuk
murid berkebutuhan khusus saja, saya pikir kalau misalnya mengacu pada Index for Inclusion-nya bukunya ENSCO, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan sebagai tools untuk mengukur seberapa inklusi sekolah atau seberapa inklusi suatu daerah, itu memang memberikan filosofi yang lebih luas, Bu Nancy. Jadi pendidikan inklusi itu yang di highlight adalah pendidikannya, bukan hanya pada disabilitas atau berkebutuhan khusus, tapi ada nggak yang menghambat dalam pendidikan. Ketika itu menghambat dalam pendidikan, itu harus diidentifikasi oleh ya GPK-nya, oleh ahli pendidikannya, oleh gurunya, oleh kepala sekolah atau manajemennya. Apa saja contohnya, misalnya yang menghambat bahasa. Ketika saya orang Cina belajar di sekolah Indonesia, itu ada hambatan belajar tuh. Jadi lingkupnya tetap lingkup kelas, lingkup pembelajaran. Ketika ada hambatan, nah berarti di situ harus muncul filosofi pendidikan inklusinya. Selain itu misalnya ekonomi. Ketika tidak bisa menjangkau pendidikan karena masalah ekonomi, berarti manajemen sekolah, pemerintah harus bisa berpikiran atau berfilosofis, berparadigma pendidikan inklusi. Itu dan contoh-contoh lainnya, apapun penyebabnya, ketika menjadi hambatan belajar, kita harus punya pola pikir paradigma inklusi. Yang kedua, dilihat dari segi regulasi. Mau tidak mau, kalau ngelihat sejarah lahirnya pendidikan inklusi ke Indonesia, itu dipengaruhi besar pada pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak sepenuhnya salah ketika punya persepsi pendidikan inklusi untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus gitu. Misal yang 2009 Permendik 70, judulnya pendidikan inklusi, dalamnya bahasnya bagaimana menyediakan layanan pendidikan untuk murid berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus di lingkup sekolah, walaupun Permendik itu hanya sebagai pintu masuknya saja. Terus diupdate tuh sama pemerintah. Sekarang yang tadi juga saya udah lihat ada yang udah ikutan pelatihan GPK ya, lewat Permendik 48 2023, akomodasi yang layak. Jadi bukan hanya melihat pendidikan inklusinya mau nerima anaknya saja, tapi harus bisa menyediakan akomodasi yang layak secara aturan sudah dibuat, sudah ada regulasinya. Dan aturan itu sepenuhnya di dalamnya membahas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dari unit layanan disabilitas, bagaimana pemerintah daerah harus menyediakan sarana prasarana, anggaran, dan segala macam. Jadi kedua jawaban ini benar. Inklusi untuk seluruh muridnya adalah yang kalau ada hambatan dalam belajar, hambatan apapun. Yang kedua, secara regulasi memang untuk memberikan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mungkin awalan seperti itu, Bu Nancy dan Bu Siska. Baik, luar biasa Pak atas jawabannya ya. Jadi ya memang tadi beberapa peserta yang menjawab kebanyakan kebutuhan khusus gitu, tapi juga ada ditambahan lagi ternyata pendidikan yang memang merata gitu kan. Itu semuanya benar ya Pak ya. Betul sekali, luar biasa. Oke, nah ini lanjut ya Pak. Menurut Bapak nih ya, kenapa pendidikan inklusi itu sebenarnya penting untuk diterapkan di semua sekolah, bukan hanya di SLB atau sekolah khusus aja nih? Ya, kalau misalnya pendidikan inklusi itu penting, ya penting secara filosofis karena negara Indonesia negara yang beragam,
banyak faktor perbedaannya, walaupun kita juga udah diikat ya sama filosofi negara kita juga, Bhinneka Tunggal Ikanya, sama Mhm. Pancasila. Nah, segala hal itu harus turun ke ranah praktik gitu. Ranah praktiknya, kenapa misalnya pertanyaannya bukan pendidikan inklusi hanya di SLB, tapi apakah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga harus diterapkan pada sekolah umum gitu? Jawabannya penting. Kenapa penting? Karena tidak banyak SLB di satu wilayah. Ketika mengandalkan SLB, sangat sulit untuk memberikan hak pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus. SLB paling di pusat kotanya, atau kalau aturan satu kecamatan satu SLB pun di pusat kotanya, dan bahkan masih banyak yang belum ada. Terus jarak yang jauh menjadi masalah ketika pendidikan umum atau sekolah reguler tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan pintunya untuk murid berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi sudah sekolahnya sedikit, jaraknya jauh, kita nggak tahu faktor lain apa lagi nih yang dialami oleh orang tua berkebutuhan khususnya, sehingga anak tersebut tidak bisa bersekolah nantinya. Nah, makanya kenapa penting awalnya dari situ, memberikan fasilitas, memberikan hak sebesar-besarnya. Seperti itu, Bu Nancy. Nanti baru masalah bagaimana kemampuannya mungkin. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan. Banyak juga sekolah, ya memang saya mau nerima, tapi kan saya nggak punya SDM-nya. Itu nanti akan jadi masalah lain yang sebenarnya harus kita perbaiki bersama-sama. Nah, kalau kata ENSCO di Index for Inclusion-nya itu ada 3 dimensi. Ya kan, mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa Bentara juga sering mengkaji ini. Yang pertama, budaya inklusinya. Udah punya budaya inklusi belum secara individu? Gurunya, penjaga kantinnya, misalnya apa, satpamnya, itu tuh harus terpapar dulu sama budaya inklusi nih. Jangan kita gaung-gaung budaya inklusi, nanti ada perundungan atau ada apa yang munculnya dari orang tua murid lain. Apalagi ada orang tua murid baru nih, kita yang harus nyebarin virus budaya inklusinya. Kata ENSCO yang pertama itu bangun budaya inklusinya dulu. Budaya inklusi bukan pada diri kita saja, tapi pada semua yang berinteraksi di lingkungan sekolah kita. Kalau yang sudah jadi guru, kalau yang jadi kepala sekolah bukan cuma ke staf. Kalau yang murid-murid juga harus murid-murid lain. Yang kedua setelah budaya inklusi itu adalah bagaimana membangun kebijakan. Nah, kalau udah semua terpapar budayanya, baru atur kebijakan inklusinya dari lingkup yang paling kecil, apakah lingkup kelas, lingkup sekolah, baru yang ketiga mengembangkan praktik baiknya. Nah, itu pentingnya untuk membangun pendidikan inklusi atau pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, Bu Nancy. Mungkin seperti itu pandangan dari saya. Luar biasa sekali, Pak. Oke, saya juga dengar-dengar nih, Pak, suatu sekolah itu sampai bisa waiting list ya, Pak, ya? Untuk bisa memasukkan, apa namanya, misalkan anak-anak berkebutuhan khusus di suatu SLB dan lain-lain begitu. Saking sedikitnya sekolah yang bisa memfasilitasi mereka begitu. Jadi memang ya mau tidak mau Indonesia memang harus bisa merata inklusivitasnya gitu ke semua sekolah gitu, dan juga sosialisasinya nggak hanya cuman di pihak guru aja tapi manajemen sekolah juga begitu ya Pak ya. Luar biasa. Nah, ini dari pengalaman di lapangan nih Pak, apa saja sih sebenarnya manfaat penerapan pendidikan inklusi bagi seluruh siswa, bukan hanya bagi siswa ABK gitu, Pak? Ya, kalau yang saya lihat jauh sebelum penerapan, sebenarnya dari penerimaan saja sudah bermanfaat gitu. Jadi sudah mau nerima murid berkebutuhan khusus sekolahnya, atau menerima perbedaan, itu menjadi manfaat yang besar. Apalagi kalau misalnya sesama murid, ketika sesama murid
dan sudah memiliki budaya inklusi, itu, bisa terbangunnya peer tutor. Jadi, teman sebaya saling memberitahu, punya empati yang lebih tinggi lagi bagi murid pada umumnya, memiliki, rasa perbedaan gitu ya, tenggang rasa yang tinggi karena, contoh misalnya bagi murid-murid yang biasa homogen, itu akan selalu kaget ketika ketemu budaya-budaya lain. Apakah misal, budaya suatu bahasa, misalnya sekolah di, eee, wilayah bahasa Sunda, ketika ada satu murid dari, bahasa Batak, itu akan menjadi kebingungan, akan menjadi hal yang berbeda, akan menjadi hal yang aneh. Nah, kalau misalnya memiliki sudut pandang budaya pendidikan inklusi, pasti tahu bagaimana, cara untuk saling menghargainya, terus membangun pertemanannya, itu dari, area suku dan budaya. Apalagi ketika mengenal lebih dini, eee orang atau murid yang berbeda secara, kemampuan fisiknya, kemampuan intelektualnya, itu akan memberikan variasi pengalaman bagi murid-murid di satu sekolah tersebut, Bu Nancy. Oke, luar biasa, Pak. Iya, dari sepengetahuan saya, sekolah pun sebenarnya jadi tempat sarana prasarana untuk anak-anak itu menumbuhkan karakter ya, Pak ya. Berkenalan dengan satu orang dengan yang lainnya, dengan beragam karakter dan lain-lain gitu kan, itu menjadi latihan sebelum terjun langsung ke masyarakat begitu ya. Dengan adanya penerapan pendidikan inklusi ini di suatu sekolah-sekolah pastinya jadi, support system yang pertama. Kemudian setelah jadi support, system nanti jadi modeling untuk mereka bisa bersosialisasi dengan baik begitu kan, menghargai, sesama manusia lain dan sebagainya. Luar biasa Pak, terima kasih untuk jawabannya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita ke Bu Siska ya. Sudah siap Bu Siska? Oke. Bu Siska nih, apakah di sekolah murid merdeka juga menerapkan prinsip pendidikan inklusi? Dan bisa diceritakan mungkin bagaimana pendekatan inklusi yang diterapkan dalam lingkungan sekolah seperti SMM misalkan, baik dalam proses belajarnya maupun budaya sekolahnya? Oke, thank you ya Nancy untuk pertanyaannya. Saya jadi tercerahkan juga nih sama Pak Rizal tadi. Beberapa hal mungkin yang bisa di-highlight gitu ya. Mmm, anak-anak inklusi itu sebenarnya bukan, melulu tentang anak berkebutuhan khusus, gitu. Jadi yang tadi Pak Rizal bilang dari suku, dari ras, dari bahasa bahkan gitu ya, ketika diberikan, akomodasi yang tepat, anak ini akan belajar dengan baik. Nah, kebetulan saya bersyukur ada di satu sekolah yang, memiliki prinsip-prinsip inklusi yang, baik gitu ya. Pendekatan inklusi di SMM sendiri ini sudah, menurut saya adalah yang mungkin masih dalam proses menuju ke ideal, tapi kembali lagi kita terus, mengupayakan bahwa setiap anak ini mendapatkan pembelajaran yang berbasis minat dan kebutuhan setiap individu masing-masing. Jadi setiap anak yang, mendaftar, itu pasti akan kita, observasi terlebih dahulu, lalu kita lihat, cara belajarnya, kita lihat profiling-nya dan setiap anak ini nanti akan memiliki, goals masing-masing gitu ya. Mungkin ini nggak hanya anak yang berkebutuhan khusus, tapi anak-anak yang reguler pun seperti itu. Mereka akan mendapatkan personalized learning juga buat, kegiatan belajarnya mereka. Dari adaptasi belajar, assessment, dan juga medianya itu sangat disesuaikan dengan profil belajar anak. Mulai dari kolaborasi guru, orang tua, dan tim pendamping juga dalam merancang, semua dukungan. Kita akan, berkolaborasi bersama-sama untuk membangun, pertumbuhan yang baik buat setiap anak. Jadi aku rasa budaya sekolah inklusif yang tadi Pak Rizal sampaikan itu benar banget. Karena kalau nggak ada acceptance, pertama ya kalau kita nggak menerima perbedaan itu,
maka anak-anak nggak merasa belong gitu ya di sana ya. Apalagi ada mulai perundungan, ada mulai, disrespect satu sama lain, mulai merasa ada perbedaan. Jadi kalau menurutku, di SMM sendiri itu setiap anak tuh dipandang unik gitu ya, jadi bukan berbeda. Unik, berarti we have to like, belajar menyesuaikan dengan anak-anak ini, bukan berbeda dan kita membedakan rancangan dukungan yang kita berikan. Jadi mungkin lebih ke contoh konkretnya gitu ya, kalau di SMM itu, untuk teman-teman yang inklusi mereka, ada satu sesi di mana mereka bisa pull in bersama teman-teman regulernya, mereka belajar bareng gitu ya. Jadi mereka sudah sangat terbiasa dengan keadaan yang, tadi, berbeda tadi gitu ya menurut teman-temannya. Jadi, bersyukur ya ada sekolah yang mendukung, kolaborasi antara siswa dan, orang tua juga dengan, pemangku kepentingan dalam merancang dukungan buat anak-anak, ABK ini. Oke, luar biasa. Berarti SMM ini salah satu sekolah yang memang mendukung pendidikan inklusi ya, Bu ya? Betul sekali. Betul, luar biasa. Bukan hanya guru yang dipersiapkan, tapi manajemen. Kemudian siswanya sendiri pun dibentuk untuk lebih berpandangan inklusif pastinya, menerima Betul semua sekali. keragaman, kemudian memang di awalnya pasti akan sulit ya Bu ya, karena di awalnya itu ada kayak observasi, assessment dan sebagainya. Tapi ke depannya itu kita lebih memahami sekali dan membentuk karakter sesuai dengan kebutuhan mereka, potensi yang mereka punya begitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, kita bicara tentang realita di lapangan nih Bapak Ibu ya, tentang kebutuhan guru spesialis pendidikan inklusi. Saya akan bertanya kepada Pak Rizal dan Bu Siska. Silakan nanti untuk bergantian siapa dulu yang mau menjawab ya. Sweet dulu Pak, sweet. Sweet dulu boleh? Boleh. 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 Nah, ini pertanyaannya adalah, kalau melihat dari kondisi di sekolah masing-masing nih, bagaimana ya ketersediaan guru yang memahami prinsip inklusi saat ini? Apakah jumlah guru yang memiliki spesialisasi di bidang pendidikan inklusi sudah seimbang dengan jumlah siswa yang perlu pendampingan? Atau Mmm. justru malah kebalikannya? Ada kesenjangan di lapangan. Nah, menurut Bapak Ibu gimana nih? Silakan siapa dulu? Bu Siska, boleh Bu Siska. Ladies first ya Pak. Iya. Oke, kalau di SMM, menarik ya pertanyaannya ya, ini agak-agak, bukan promosi, tapi memang ini adalah keadaan kenyataannya di lapangan gitu ya, kondisi di, sekolah, Murid Merdeka saat ini, dari mulai rekrutmen memang guru-guru yang, kita rekrut itu, pasti akan ada pertanyaan apakah, mau menjadi guru inklusi. Jadi di awal rekrutmen pun, kami melihat, bahwa, apa ya, guru yang mengajar dengan hati itu, pastinya, jauh akan lebih mau belajar, mau beradaptasi gitu ya. Jadi ketika ditanya pertanyaan itu banyak juga yang bilang, nggak mau gitu ya. Tapi untuk, Oke, guru-guru yang mau menjawab mau itu nanti kita akan berikan pelatihan-pelatihan untuk mereka tahu ya bagaimana, cara mengajar, teman-teman ABK kita, dengan memberikan komunitas belajar, juga dengan kebijakan-kebijakan sekolah, dan, banyak guru yang belajar juga secara otodidak ya, mungkin melalui pengalamannya langsung. Namun, kembali lagi ke personal masing-masing bahwa memang, mengajar anak inklusi itu butuh hati. Jadi ketika kita tanya mereka, mau atau enggak gitu ya untuk menjadi guru inklusi, dari awal kita udah cukup tahu gitu ya. Nah tantangannya mungkin lebih ke banyaknya ternyata kebutuhan, di lapangan itu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang nggak bisa dapat sekolah. Nggak bisa dapat sekolah yang tepat, nggak bisa dapat pembimbingan atau support yang baik gitu ya. Terus, stigma atau miskonsepsi di masyarakat tentang, inklusi gitu ya, bahwa inklusi tuh, oh anaknya, aneh atau apa gitu ya. Kadang, itu juga
satu hal yang membuat, apa ya, sedih ya di kondisi di lapangan bahwa mereka, nggak mendapatkan dukungan gitu secara langsung. Jadi, memang belum semua sekolah memiliki support system yang baik gitu ya, bersyukurnya di SMM kita sudah diperlengkapi dengan konselor, dengan, psikolog gitu. Jadi kita pun sangat didukung oleh, support system itu semua yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Gitu kalau dari sekolah saya, kalau dari sekolah Pak Rizal bagaimana? Saya Luar selalu tertarik loh biasa. kalau dengerin sekolahnya Pak Rizal. Iya, enggak, kalau kalau saya kan sebenarnya sekolahnya segregasi ya. Oke. Sekolahnya sekolah luar biasa. Cuma kan, melihat misalnya keadaan di inilah, di pergaulan saja atau di komunitas misalnya, di pertemanan, saya melihat kayaknya hampir tiap hari selalu ada lowongan untuk GPK, itu. Iya Jadi betul. kayak ada aja terus, "Nih ada lowongan GPK, lowongan GPK." Ini entah ya, apa, kebutuhannya yang banyak ataupun memang sistemnya yang, pemerintah tuh seperti menyediakan atau tidak gitu. Nah Mmm, itu yang, menjadi, pertanyaan juga di diri saya. Karena beberapa ada contoh misalnya pembukaan CPNS di sekolah reguler untuk guru sekolah pendidikan inklusi. Tapi kalau sudah masuk, biasanya pindah lagi karena nggak jelas untuk ngurus apa, kenaikan pangkatnya lah atau sertifikasinya mmm, kalau yang guru pemerintah, misalnya guru, pegawai negeri. Terus yang selanjutnya adalah, eee, ketika menjadi guru pendidikan khusus itu background-nya atau latar belakang pendidikannya pasti banyak diminta misalnya jurusan pendidikan luar biasa, pendidikan iya, khusus, atau misalnya psikologi. Belum ada nih jurusan pendidikan inklusi kan belum ada, baru Betul, ini Bentara baru di Kampus. Indonesia. Ya, di Indonesia. Nah, itu tuh kebutuhan itu yang nantinya banyak sekolah yang apa ya, tidak tidak mau ngebangun dari nol gitu. Mhm. Apalagi kalau misalnya, banyak yang, "Ah, enggak ini mah cuma nitip doang, ngejagain mmm, saja," gitu. Nggak apa-apa lulusan SMA misalnya, iya iya, ini orang shadow kan sampai ada bahasanya shadow-nya teacher ini gimana? Itu juga hal yang, eee, apakah ini pembantunya guru? Di mana peran GPK dan guru kelas, ketika, terjadinya proses pembelajaran gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan, menjadi kebingungan juga ya di mmm, lapangan gitu. Satu sisi butuh pendampingan, satu sisi juga pengen yang memiliki kompetensi gitu, guru pendidikan khususnya atau guru pendampingnya. Seperti itu Bu Nancy. Iya, luar biasa sekali Bapak dan Bu Siska untuk jawabannya. Tapi memang saya juga menemukan langsung ya Pak ya saat observasi di sekolah yang memang seperti labelnya adalah sekolah inklusi gitu kan, sudah divalidasi oleh negeri, tapi ternyata ketersediaan shadow teacher-nya 1:23 Pak, untuk nanganin, itu luar biasa banget gitu kan. Jadi memang ya, memang masih sedikit mhm, sekali ya Pak ya, untuk shadow teacher ini sebenarnya, begitu. Baik, nah dari segi perspektifnya nih Pak ya, Ibu, menurut Bapak dan Ibu nih, apa dampak dari masih terbatasnya jumlah guru yang memang memiliki kompetensi inklusif terhadap perkembangan anak-anak di sekolah umum? Ya, silakan Pak Rizal. dampak dampaknya ya, eee banyak yang Overwhelming sih sekolah Pak. pengen ya, apa, pengen nerima secara secara manajemen tuh pengen nerima, tapi, eee, nge-hire atau memiliki SDM-nya sulit, Betul, gitu. Ketika sulit, dampaknya pada pembelajarannya yang tidak optimal, gitu. Mmm, Yang kedua setuju. memang, eee, ada yang nerima tapi tapi pasang harga dibiarin gitu ya Kak? gede-gedean, ya Mmm, ada yang dibiarin, ada yang pasang harga gede-gedean emang. wow, iya betul, Karena sekolahnya misalnya ternama, orang tua juga kadang, ah, yang penting kalau ditanya anaknya sekolah di mana, di sini gitu. mmm, Nah,
hal-hal ini kan juga berpengaruh ya karena sedikitnya. Jadi ketika permintaannya banyak dan kompetensinya sedikit, itu kan pasti terjadi harga yang sangat tinggi gitu. Betul. Ketika Oh, harga yang benar-benar. sangat tinggi, yang terdampak siapa? Muridnya, orang tuanya. Orang tua sudah apa? Anak saya berkebutuhan khusus, anak saya cuma pengen sekolah, diberikan pembelajaran, tapi harus ditarif dengan harga yang sangat tinggi Betul. gitu. Itu kan hal yang sangat miris ya bagi kita. Oh, Seperti itu Bu Nancy, besar dampaknya. Betul. iya, betul. Setuju sih, setuju banget sama Pak Rizal gitu ya. Di Sekolah Murid Merdeka sendiri, kita sangat membatasi, anak yang, berkebutuhan khusus, eee, lebih ke me-maintain, hasilnya gitu ya, supaya berkualitas buat anak-anak ini. Jadi kita nggak asal-asalan terima, kita nggak yang, "Oh ya oke anak inklusi masukin," gitu ya, "anak inklusi daftar, enroll masuk." Kita perlu juga melihat rasio guru yang saat ini, 1 guru itu maksimal memiliki 4 anak berkebutuhan khusus. Jadi, dengan 4 anak ini pun, pada saat screening awal, pada saat, observasi yang dilakukan oleh guru, itu, kita harus adakan pra-tes terlebih dahulu pada orang tua. Apakah orang tuanya aware bahwa anaknya memang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Bukan spektrumnya kan kebutuhan khusus sekarang luas banget ya, bukan hanya anak-anak yang sudah terdiagnosa SD, ADHD, atau, neurodivergent lainnya. Tapi, sekarang anak yang sulit fokus aja gitu ya, itu udah masuk ke anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika, observasi yang kita lakukan di awal itu, guru-guru memiliki rubrik dan instrumen yang, detail yang, eee, pada akhirnya nanti itu akan kita jadikan IEP, diolah untuk bisa membantu pertumbuhan anak inklusi lebih maksimal lagi. Jadi nggak yang asal-asalan terima anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga perlu yakin orang tua sangat, support anaknya. Seorang tua juga, setelah diagnosa ditentukan atau ditegakkan, melakukan terapi-terapi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak hanya kita terima asal-asalan dan, pada akhirnya ya itu ada pembiaran-pembiaran. Saya sering sering lihat sih gitu ya sekolah-sekolah yang, memang menerima, tapi pada akhirnya nggak ada gurunya, nggak ada tenaga pengajarnya. Ini kan sangat berdampak ya pada perkembangan anak-anak di sekolah, apalagi mereka, pada akhirnya hanya didiemin aja, misalnya di dalam kelas nggak dilakukan apa-apa, pembelajarannya semua sama gitu kan. Ini pastinya sangat berdampak terhadap, tumbuh kembang anak-anak ya. Itu sih menurutku yang miris banget. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan semua statement Bapak Ibu di sini luar biasa. Memang ya begitu ya, kenyataannya di Indonesia memang masih minimnya shadow teacher atau guru pendamping khusus khususnya, itu ternyata berdampak juga loh ke anak-anak gitu kan. Yang seharusnya anak-anak itu mendapatkan pendampingan misalkan seharinya itu 3 sampai 4 jam begitu, mau itu sistem pull out atau segregasi dan lainnya, tapi ternyata dia dalam seminggu misalnya jatahnya cuma 2 jam per sesi, begitu kan jadi kayak Ya. kasihan gitu ya, nggak maksimal ketika belajar di sekolahnya gitu. Oke, luar biasa nih. Oke, kita apa namanya? Bu, boleh tanya? Oh iya, Bapak. Ya, Bu. Selamat malam, Ibu. Oh, iya, untuk sesi tanya jawabnya Oh, nanti ya, belum Pak ya? ya. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Mohon ditunggu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak Ibu. Untuk prospek karir dan masa depan profesi guru inklusi nih. Oke, silakan Pak Rizal nih, sebagai guru yang sudah lama mungkin terjun di dunia pendidikan khusus. Nah, menurut Bapak bagaimana nih melihat prospek karir guru inklusi ke depannya? Apakah Bapak melihat guru dengan kompetensi inklusif ini akan semakin dicari oleh sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lainnya? Ataukah masuk perusahaan misalkan, bahkan mungkin di luar SLB? Silakan Ya, Bapak. eh, kalau saya pikir ya masih masih banyak lini-lini yang memang
bisa dikejar karena pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu luas, bukan hanya pada pendidikan formalnya saja. Itu yang jadi PR bagi kita atau misalnya yang sudah terjun di dunia pendidikan khusus atau sebagai GPK adalah menyiapkan diri pada keahlian-keahlian lain. Seperti itu. Karena murid berkebutuhan khusus itu akan lulus juga, harus dibekali bagaimana vokasionalnya. Hmm. Nah, hal ini juga yang harus kita kuasai karena pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah multidisipliner, tidak hanya dari satu lulusan tapi dari banyak lulusan. Contoh misalnya ketika kita bisa sudah mengerti karakteristik, jadi kan yang kita pahami adalah karakteristik dan pendekatan atau cara penanganan dalam prinsip pembelajarannya lah. Misalnya prinsip pembelajaran tunanetra itu apa saja, prinsip pembelajaran pada eh, tunarungu, pada hambatan intelektual, pada anak autis, apa saja prinsipnya, bagaimana pendekatannya. Ketika kita sudah menguasai itu, bisa kita terapkan pada materi-materi lain selain materi pelajaran. Contoh misalnya yang hobinya atau yang punya kemampuan lain di bidang olahraga bisa mengembangkan olahraga buat murid berkebutuhan khusus. Karena potensinya besar juga untuk anak-anak dalam misalnya menjadi atlet atau yang punya kemampuan di seni bisa dikembangkan juga. Nah, itu balik lagi ke kitanya sebagai eh, guru untuk murid berkebutuhan khusus gitu. Kalau hanya berbicara di sekolah, misalnya itu tidak bisa apa? Jadi karir kita itu bukan ke atas tapi melebar gitu. Bagaimana kita bisa isi pos-pos lainnya? Kalau misalnya ada yang inginnya jadi pegawai negeri itu ya masih sangat jauh sebenarnya. eh, ada kesempatan untuk dibuka misalnya apa BKN buka guru pendidikan di sekolah inklusi untuk lulusan apa. Nah, itu kan masih 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 terbatas lah. Ya. Tapi kita masih bisa isi pos-pos contoh unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas itu semua masih dalam proses pembentukan. Mungkin sudah ada yang ter-SK-kan dari kurang lebih 29 provinsi yang menuju pembentukan, sudah ada 10 provinsi yang sudah punya SK ULD atau ada kota-kota yang sudah mulai karena unit layanan disabilitas itu amanat permen gitu. Jadi mau tidak mau ketika daerahnya eh, belum punya itu harus didorong untuk punya yang namanya unit layanan disabilitas di situ tempat bisa kita mengisi pos itu juga. Mungkin masih masih banyak titik-titik yang harus kita isi untuk mengembangkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, baik. Iya, eh, menurut Bapak memang ini luar biasa ya Pak ya. Apa namanya? Potensi dan juga ibaratkan peluang untuk teman-teman, bukan teman-teman sih, maksudnya lembaga-lembaga itu mengembangkan lagi inklusivitas maupun disabilitasnya itu bakal lebih luas lagi ke depannya gitu, bukan hanya di sekolah aja begitu ya Pak ya, tapi juga bisa Ya, masuk ke instansi-instansi yang sudah dalam proses begitu untuk inklusivitasnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Sekarang ke Bu Siska ya, Bu. Nah, dari sudut pandang sekolah sendiri nih, Bu, bagaimana Ibu melihat peluang dan peran guru dengan spesialisasi pendidikan inklusi dalam sistem pendidikan masa depan? Hmm, Pertanyaannya agak sulit ya. Kalau saya melihat bahwa guru dengan spesialisasi pendidikan inklusi itu memiliki peran yang semakin strategis ya dan bahkan nggak tergantikan gitu dalam sistem pendidikan masa depan kita nanti gitu. Selama selama ini kan memang guru inklusi itu seringnya dianggap dibutuhkan kalau ada anak berkebutuhan khusus aja di sekolah, tapi sebenarnya kan pendidikan
masa depan itu adalah pendidikan yang sepenuhnya inklusif. Karena di setiap kelas itu aku percaya bahwa selalu ada keberagaman, cara belajar yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bahkan kondisi-kondisi sosial emosional yang juga nggak sama gitu. Artinya, ke depannya setiap sekolah akan membutuhkan guru-guru dengan keahlian inklusi. Karena, balik lagi, aku percaya bahwa guru ini adalah, jembatan, guru inklusi itu adalah jembatan. Mereka menjembatani kebutuhan individual murid dengan sistem sekolah yang kadang, masih nggak seragam gitu ya. Nah, mereka tuh membantu guru-guru lainnya untuk memahami diferensiasi bukan perbedaan. Itu sebagai beban gitu, tapi lebih ke bentuk apa ya, bentuk hati, bentuk profesionalisme mereka. Jadi, penting banget untuk, apa ya, guru ini memiliki memiliki aku rasa pendidikan inklusi ini harus dimiliki oleh, semua guru mungkin yang ada di dalam ruang Zoom ini ya. Apakah itu, partisipan, apakah itu guru, apakah itu shadow teacher untuk menjadi sekolah yang inklusi itu pasti membutuhkan guru yang inklusif juga. Gitu sih kalau menurutku. Luar biasa. Narasumber kita kali ini sangat visioner sekali ya. Banyak 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 lahan untuk Banyak lah menjadi ya, masih guru banyak peluang inklusi. bukan hanya di dunia specifically Betul betul. guru, begitu ya, tapi juga di banyak instansi juga begitu ya. Betul, Nancy, aku juga percaya gitu ya ketika kita mendalami profesi ini, Mhm. kita nggak hanya menjadi guru inklusi, tapi kita bisa jadi learning support specialist loh, di Betul. sekolah-sekolah gitu ya. Ada temanku, dia bekerja sebagai learning support specialist, jadi dia yang Oh, akan bikin kurikulum terpersonalisasi untuk anak yang membutuhkan gitu. Terus kita juga bisa jadi konsultan pendidikan inklusi, kita mhm, bisa jadi, fasilitator gitu ya untuk pendidikan inklusi, bahkan kita bisa menjadi perancang-perancang kebijakan pendidikan oke, inklusif di daerah atau di nasional. Jadi bukan hanya sebagai guru inklusi, tapi kita bisa juga yang tadi Pak Rizal bilang, kita nggak hanya mengerucut ke atas, tapi kita melebar gitu. lebar betul. Jadi, Mhm. pendidikan inklusi ini peluangnya bukan pendidikan inklusi, menjadi guru inklusi peluangnya memang sangat luas gitu ya. Bahkan mungkin di masa depan bakal ada banyak posisi-posisi baru ya, Betul dengan betul banget, karena istilah-istilah yang baru kebutuhannya juga. banyak kan. Betul, Iya, betul, iya, kebutuhannya oke. banyak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemaparannya hari ini.